Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas drama yang sedang ramai diperbincangkan di dunia saham, baik itu di grup premium, baik itu di grup Telegram, grup WhatsApp, dan Stockbit ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah drama pom-pom Belvin, teman-teman ya. Jadi perlu catatan, saya buat video ini itu tujuannya hanya untuk edukasi, tanpa ada unsur ingin menyalahkan siapapun ya. Jadi saya nggak ingin menyalahkan siapapun, sehingga video ini saya buat seobjektif mungkin gitu ya. Nah, dalam video ini saya akan buat pembahasannya itu yang pertama sebenarnya apa sih yang terjadi, yang kedua kira-kira siapa yang salah dan salahnya itu di mana, yang ketiga kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari kasus seperti ini lagi, terutama para newbie yang baru masuk ke dunia saham itu ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi gini teman-teman, pertama itu saya dapat DM beberapa hari ini ya, itu bahwa ada dugaan pom-pom yang dilakukan oleh grup premium milik Belvin. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ada chat seperti ini. Kalau di grup Belvin itu ini mungkin bisa dipastikan benar atau enggaknya silahkan komen. Jadi kalau bisa pakai margin, kalau bisa margin, Filmbit itu akan semakin kuat dan kekuatan akan semakin besar. Jadi di sini kan seolah-olah Belvin ini mempromosikan saham film ini ya, tapi fatalnya di sini kalau bisa margin gitu ya. Jadi mengarahkan ya, istilahnya menyarankan untuk pakai margin, itu menurut saya fatal. Itu yang pertama. Kemudian lucunya ternyata saham film ini ngedrop teman-teman ya. Ngedrop, bukannya malah naik, ternyata malah ngedrop. Jadi kurang lebih 2 hari ini udah turun seperti ini. Sehingga orang-orang yang sudah beli saham film karena saran Belvin, ya baik itu yang pakai margin ataupun enggak, itu akhirnya protes. Ya jadi merasa ada ditipu mungkin ya. Nah ini kemudian saya coba cek lagi lebih dalam, dan ternyata di luar sana itu sudah pada rame. Ada petisi bahkan yang sudah ditandatangani oleh 5.346 orang ya yang ingin bahwa Belvin ini di-ban gitu ya. Dan bahkan ada grup Telegramnya juga yang di sini isinya adalah mungkin orang-orang yang merasa terzolimi oleh Belvin ya. Jadi mereka bersatu untuk melakukan tuntut pelaku pom-pom saham seperti itu. Nah, di sini saya jadi tergelitik ya. Saya jadi merasa ada kewajiban moral untuk angkat bicara, terutama karena saya sebagai salah satu influencer saham, sehingga saya buat video ini. Nah, ceritanya kemudian, singkat cerita, Belvin ini kemudian melakukan ya mungkin klarifikasi ya. Klarifikasinya kurang lebih seperti ini. Saham yang saya share memang bukan rekomendasi, tapi hanya info saham yang saya incar dan trade plan-nya. Kayak gitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu ternyata ada dugaan sebenarnya Belvin ini sudah jualan. Jadi dia nyuruh orang beli, dia sebelumnya sudah beli duluan nih ya. Terus nyuruh orang beli sehingga harganya naik, dia jualan. Makanya ada yang ngepost kurang lebih seperti ini. Nah, ini memang belum bisa dipastikan langsung ya, tapi ini dugaannya Belvin ini menggunakan Mirai ya, menggunakan JP di sini. Nah, tapi ini belum bisa dipastikan. Cuma dugaannya Belvin itu jualan di atas setelah nyuruh orang beli gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pom-pom saham. Dan ternyata yang menariknya, ternyata yang pemilik saham film ini juga melakukan jualan gitu ya. Ini menariknya yang jadi bikin seru nih di sini nih. Ternyata memang diduga ada pom-pom, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini siapakah yang salah? Nah, ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kita akan coba pakai definisi pom-pom itu ya. Jadi pom-pom itu apa sih sebenarnya? Pom-pom itu adalah menghasut agar orang membeli suatu saham. Nah, biasanya oknum menggunakan cara dengan memberikan kesan saham tersebut bagus. Ya, jadi sebenarnya pom-pom ini ya banyak dilakukan sih kalau menurut saya ya. Secara umum itu pom-pom bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya kalau menurut saya Ustadz Mansur, terus kemudian Kaisang, terus kemudian Raffi Ahmad, Ari Lasso itu ya sebenarnya pom-pom ya. Dengan membuat kesan bahwa perusahaan tersebut bagus.
gitu ya. Nah sebenarnya semuanya bisa pom-pom. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan antara yang pom-pom yang bisa disalahkan sama enggak? Nah saya akan pakai analogi sederhana teman-teman ya. Jadi gini, ini saya punya korek api ya, saya punya korek api. Nih. Nah saya percaya bahwa korek api ini sebenarnya bisa membawa hoki. Jadi kalau orang pegang korek api ini bisa kayak mendadak. Saya sebenarnya beli korek api ini di pinggir jalan cuma Rp2.000. Tapi saya mau jual sama teman-teman semua sekitar Rp50.000 dengan dalih bahwa korek api ini bisa membawa keberuntungan. Gitu ya. Nah ternyata teman-teman beli setelah itu. Sekarang pertanyaannya, apakah saya yang beli 2.000 terus kemudian saya jual 50.000 itu salah? Bisa saja salah. Kalau saya memang dari awal niatnya itu nipu. Bahwa dari awal saya sebenarnya tahu ini nggak ada value-nya. Ini nggak layak dihargai 50.000, tapi saya buat cerita sehingga ini sebenarnya kelihatan layak 50.000 gitu. Jadi yang membedakan itu, yang bisa disalahkan pom-pom yang disalahkan itu ya memang kalau ada niatan nipu dari awalnya. Nah, memang ini sangat sulit dibuktikan, apalagi sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ternyata saya memang percaya ini bisa menghasilkan keberuntungan. Terus saya jual sama teman-teman semua ya karena memang pengen jualan aja. Ya kan nggak masalah kan? Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu ini sangat sulit dibuktikan sehingga Belvin juga bisa berkelit seperti ini. Meskipun ada dugaan dia sudah jualan melalui YP, tapi dia berkelit seperti ini klarifikasinya. Jadi Belvin bisa berkelit bahwa saham ini cuma rekomendasi, bukan rekomendasi dia bahkan. Dia ini cuma ngincer saham itu dan trade plan-nya. Dan kedepannya mungkin dia nggak akan share-share itu lagi. Gitu. Jadi karena memang sulit dibuktikan sehingga dia bisa berkelit dengan mudah. Nah, oleh karena itu menurut saya ada porsi salahnya juga dari yang beli. Sebagai contoh ya, kalau teman-teman percaya ini bisa menghasilkan untung dan teman-teman mau beli korek api harga 50.000 karena dianggap ini bisa mendapatkan untung ya, berarti teman-teman ya kurang bijak sebagai pembeli. Teman-teman nggak tahu apa kalau ini korek api ya nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa membawa keuntungan, dari mana asalnya, nggak rasional gitu ya. Nah itu berarti ada porsi pembelinya juga kurang bijak gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ada porsi salahnya pembeli juga. Nah tapi sebenarnya ada yang menurut saya memberatkan dari sisi Belvinnya ya menurut saya. Jadi ada porsi salahnya lebih di Belvinnya itu kenapa? Karena teman-teman harus lihat ya. Belvin menurut saya di sini kurang fair karena Belvin itu sering banget ya melakukan hal seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi orang kalau nggak sepakat atau membeberkan data lain, nggak sependapat lah intinya sama Belvin, itu langsung di-ban gitu ya. Jadi orang-orang ini nggak bisa mengingatkan orang yang baru masuk. Nah contohnya seperti ini, langsung di-ban. Jadi kalau komentar berbeda itu langsung di-ban. Ini menurut saya kurang fair. Kalau memang Belvin nggak ada kepentingan di situ, kenapa harus dia melakukan hal seperti ini? Itu menurut saya ya menandakan bahwa memang sebenarnya dia nggak pengen ada orang yang berbeda pendapat sehingga bisnisnya dia atau kepentingan dia terganggu di situ. Oleh karena itu, meskipun saya buat video tentang BRIS dihujat ya, yang pada saat itu saya bilang BRIS itu kemahalan di 3.800 sampai dislike saya 10%, ya saya nggak hapus. Komentar orang yang nggak sependapat sama saya ya nggak apa-apa, saya biarkan aja di situ, orang nggak mengganggu saya apa-apa kok, kan gitu. Jadi nggak ada masalah buat saya karena saya nggak ada kepentingan. Nah kalau Belvin itu terlihatnya seperti ada kepentingan, gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, ini yang bagian paling pentingnya ya, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal seperti ini? Jadi menurut saya ada 4 poin teman-teman ya. Yang pertama, kenali saham yang dibeli. Itu penting banget ya. Jadi sering banget juga orang-orang nanya apa sih sebenarnya pengaruh fundamental kepada suatu saham itu ya. Jadi sebenarnya saham itu punya nilai kan, punya underlying. Nah nilainya itu kita harus bisa ukur agar kita bisa beli dengan harga worth it. Jadi kita anggap yang warna biru ini itu adalah nilai intrinsik dari suatu saham ya. Kita anggap ini adalah nilai wajarnya. Kita harus bisa membuat penilaian terhadap itu. Itu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti dari laba, dari dividen, dari cash flow, dari manapun itu sebenarnya bisa saja. Ya, yang penting kita harus melakukan pendekatan ini agar kita membeli saham itu rasional. Kalau harga saham turun di bawah
nilai intrinsiknya, yaitu bukan suatu musibah, itu rezeki bahwa kita beli sesuatu yang harganya mahal tapi dengan harga murah. Kita beli Alphard tapi harganya cuma harga Vario. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya, kita juga kalau melihat harga saham bergerak naik tapi sudah melewati nilai intrinsiknya, itu artinya kita beli becak dengan harga Alphard. Selama teman-teman nggak mau mengenali saham yang dibeli, selama teman-teman nggak mempelajari saham yang dibeli, teman-teman akan selalu bingung. Ya, jadi kalau nggak bisa mengidentifikasi warna biru ini, saham naik bingung, saham turun akan bingung juga. Serba bingung karena teman-teman nggak punya acuan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, jangan FOMO, jangan gampang terpengaruh dan jangan gampang diimingi oleh angan-angan. Seringkali orang-orang itu gampang diimingi oleh angan-angan ya. Jadi perusahaan ini bakal kesini, bakal menjadi perusahaan besar segala macam. Teman-teman, memang saham itu adalah masa depan. Tapi teman-teman juga harus lihat historisnya seperti apa yang sudah dia kerjakan. Jangan cuma lihat apa yang mau dikerjakan aja. Saya mungkin juga bisa bilang saya mau ke Mars, saya mau ke Pluto, terserah saya. Tapi teman-teman juga harus melihat apa yang sudah saya lakukan. Gitu ya. Itu yang pentingnya, jangan gampang diiming-iming, jangan gampang takut ketinggalan gitu. Yang ketiga, pakai margin. Pakai margin itu harus hati-hati banget. Saya itu adalah investor yang yakin bahwa kalau kita membatasi resiko, keuntungan itu akan datang sendiri gitu ya. Nah, apakah pakai margin itu nggak boleh? Ya boleh, tapi teman-teman harus tahu yang teman-teman beli, harus tahu soal ini juga. Jadi Warren Buffett itu juga pakai utang kadang-kadang ya, tapi dia tahu apa yang dia beli. Gitu, nah teman-teman nggak tahu yang dibeli terus pakai utang serakah lagi. Waduh, gawat. Nggak ada diversifikasi lagi, all in lagi. Aduh, gawat. Itu gawat. Nah, yang keempat ya, yang ini yang mungkin menarik ya di sini ya. Saya juga harus bilang ya, saya tuh sering banget dengar di luar sana ada pelatihan bayar jutaan, ternyata yang diajari cuma gitu-gitu doang ya. Terus saya juga pernah dengar ada orang jualan stock pick, ternyata setelah dibeli sahamnya ya turun-turun juga, rugi juga. Sebenarnya teman-teman ya, di sini tuh saya harus bilang sama teman-teman semua bahwa di dunia saham itu akan banyak banget orang yang siap memanfaatkan ketidaktahuan kita. Gitu ya. Orang yang siap memanfaatkan ketidaktahuan kita terhadap saham. Ya memang jahat banget. Dunia saham itu jahat banget. Sehingga teman-teman harus punya bekal, harus berani belajar gitu ya. Nah, teman-teman tapi belajar itu mindsetnya, jangan sampai teman-teman itu beli pelatihan, terus beli stock pick berbayar, itu tujuannya hanya untuk mencari jalan pintas agar cepat kaya. Jadi teman-teman bukan beli pelatihan, tapi beli jalan pintas agar cepat kaya. Nah, itu yang salah. Saya harus sampaikan ya, bahwa sampai detik ini sudah banyak hal yang saya share, hampir semuanya itu saya dapatkan secara free. Saya cuma perlu jam, saya cuma perlu waktu untuk belajar. Dan saya cuma perlu mindset yang benar bahwa tidak ada hal yang instan di dunia ini. Tidak ada hal yang namanya jalan pintas. Gitu ya. Selama teman-teman punya mindset itu, teman-teman bisa temukan hal yang berharga dengan gratis. Gitu. Jangan gampang diiming-imingi oleh branding. Jangan terus gara-gara lihat orang itu kaya raya, punya mobil mewah, dan segudang cerita bahwa dia itu sukses segala macam. Brandingan itu bisa saja dibuat. Teman-teman jangan gampang tertipu oleh hal seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin closing thought dari saya seperti ini. Jadi sebenarnya ini juga bukan salah Belvin sepenuhnya. Ini ada salah dari yang mau percaya dengan Belvin karena kurang bijak dalam beli saham. Karena teman-teman harus ingat, yang ngeklik buy itu siapa? Ya teman-teman sendiri. Yang pakai uang itu siapa? Ya teman-teman sendiri, uang teman-teman sendiri. Gitu ya, jadi ya resikonya sebenarnya ada di teman-teman juga gitu. Makanya jadilah pembeli yang bijak. Selama teman-teman nggak bisa bijak, selama teman-teman semua masih banyak yang nggak tahu caranya untuk mengetahui apa yang dia beli ya, nggak bisa mengukur nilai intrinsik dan segala macam, hal ini akan selalu terulang. Anggaplah Belvin tobat ya, seperti cerita ini ya, anggaplah Belvin tobat, akan muncul Belvin yang lainnya nanti juga seperti itu. Mungkin episode ini itu aja ya, tapi sebelum saya tutup saya ingin nanya sama teman-teman semua nih, kebetulan karena banyak banget orang yang nanya saya juga tentang seminar, pelatihan, dan apakah saya buka kelas, buka Telegram, grup Telegram. Sampai saat ini saya belum punya, tapi saya
ingin berencana untuk membuat itu, tapi nggak bayar, teman-teman ya. Jadi saya di sini nggak ingin memberatkan nama teman-teman semua, nggak pingin saya itu terkesannya memeras dan ya memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman semua. Jadi saya ingin buat pelatihan yang sifatnya free. Kalaupun nggak free karena ada biaya yang saya keluarkan, mungkin sifatnya donasi. Jadi mau bayar ya nggak apa-apa, nggak bayar ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya buat seperti itu kira-kira gimana, teman-teman? Nah, mohon komentarnya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja. Karena itu persimmang tetap cerdas dan tetap santai.